adik-adik, apa kabar kalian ini? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang peta. Kalau mengenal peta, apa itu peta? Tujuan pembelajaran yang pertama, dapat mengetahui komponen-komponen yang ada di dalam peta. Yang kedua, dapat mengetahui perbedaan antara peta konvensional dan digital. Yang ketiga, mampu menunjukkan tentang kota atau kabupaten dan provinsi tempat tinggalnya pada peta konvensional atau digital. Tahukah kamu, jika kalian ingin mengetahui lokasi di mana kalian berada dan jika kalian ingin mengetahui letak sebuah tempat, maka kalian bisa melihatnya melalui peta. Ya benar, kalian bisa melihat letak suatu tempat melalui peta loh, teman-teman. Tapi apakah kalian pernah mendengar istilah peta sebelumnya? Oke, jika belum, kita akan membahas pada kali ini. Jadi, apa itu peta? Peta adalah gambar atau representasi dari suatu wilayah atau tempat di bumi. Peta membantu kita mengetahui arah seperti utara, selatan, timur, dan barat. Peta juga menunjukkan letak suatu tempat dan memberikan informasi tentang gunung, sungai, dan danau. Dengan melihat peta, kita dapat merencanakan perjalanan, memahami batas-batas wilayah, dan mengetahui berbagai tempat menarik di sekitar kita. Nah, apa peta yang kita gunakan? Untuk peta sehari-hari, kita bisa melihat peta konvensional maupun peta digital. Berikut perbedaan peta konvensional dan peta digital. Ini peta konvensional adalah sebuah peta bisa kita lihat melalui lembaran atau buku. Contoh peta konvensional adalah atlas. Yang ini adalah peta digital atau adalah sebuah peta yang dapat kita lihat melalui media digital seperti komputer, HP, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada komponen peta. Saat melihat peta, apa saja yang akan kita lihat, teman-teman? Saat melihat peta, kita akan melihat banyak komponen dari peta tersebut, yaitu arah mata angin, garis astronomis, skala, dan simbol. Nah, yang pertama, arah mata angin. Arah mata angin adalah cara kita menunjukkan arah di peta. Ada 4 arah utama atau mata angin utama yang biasanya digunakan, yaitu utara, barat, selatan, timur, dan barat. Yang kedua adalah garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis khayal yang memudahkan kita untuk menunjukkan titik pasti dari sebuah lokasi di bumi. Garis astronomis terdiri dari garis bujur dan garis lintang. Yang berikutnya, skala peta. Skala peta adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar atau kecilnya suatu area di peta dibandingkan dengan area sebenarnya di dunia nyata. Skala membantu kita memahami perbandingan antara ukuran sebenarnya dan ukuran yang ditampilkan di peta. Skala dapat berupa garis-garis, angka, atau simbol yang menunjukkan jarak sejati. Misal, skala 1/1000 itu artinya setiap 1 cm di peta mewakili jarak sebenarnya 10 km di dunia nyata. Atau bisa juga bentuk skala di mana sebuah garis di peta diberi label dengan angka yang menunjukkan panjang sebenarnya. Misalnya, garis panjang 1 cm di peta mungkin disertai label 100 km untuk menunjukkan bahwa panjang tersebut setara dengan 1100 km di dunia nyata. Nah, yang terakhir ada simbol peta. Simbol di peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Simbol membantu kita memahami informasi tentang peta dengan cara yang mudah dan sederhana. Selanjutnya, fungsi peta. Yang pertama, menunjukkan
suatu tempat. Yang kedua, memberikan gambaran tentang luas suatu daerah. Yang ketiga, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat, memberitahu kita tentang arah. Yang terakhir, memberitahu gambaran tempat yang akan kita kunjungi. Nah, simbol peta adalah gambar atau tanda kecil yang digunakan untuk menunjukkan atau mewakili berbagai objek atau fitur di suatu daerah. Cara sekalian adalah menyebutkan makna yang ada pada gambar di kanan. Terima kasih pada pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.